Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang AC atau air conditioner yang standarnya. Kita trainer untuk kita memasang AC. Sebelum kita memasang AC, kita harus tengok dulu kondisi tempat untuk menaruh AC. Kalau di sini nanti saya akan memasang indoornya di sini. Outdoornya di sebelah sini. Nameplate ini berfungsi untuk menunjukkan besar PK AC tersebut. Kita lihat di sini. Di sini harusnya 3,5 ampere. Itu minimal itu 1 PK. Atau kita tengok dengan modelnya nih, ada kodenya ada. PN9 SKJ. Dia kalau misalnya angkanya 9 di sini, berarti itu menunjukkan 1 PK. Kalau misalnya setengah PK ada angkanya tertera 0,5. Oke, kita di sini menggunakan alat dan bahannya. Ya, ini namanya tang ampere. Tang ampere ini berfungsi untuk melihat ampere pada AC. Kalau ini namanya multitester. Multitester ini untuk mengecek arus, tegangan, dan hum. Kalau ini obeng min dan obeng plus. Dan di sini ada kunci Inggris. Kunci Inggris ini berfungsi untuk mengetatkan dan membuka double nipple. Kalau yang ini namanya water pass atau water air. Fungsinya untuk menyeimbangkan atau meluruskan AC supaya tidak miring. Dan sini juga ada tang potong sama tang kombinasi. Fungsinya kalau tang potong ini untuk memotong kabel. Kalau tang kombinasi fungsinya banyak. Bisa untuk memotong kabel, bisa untuk mengetatkan sambungan kabel. Dan di sini pun ada juga meteran. Meteran fungsinya untuk mengukur jarak. Dan ada isolatif ya. Isolatif ini fungsi untuk membungkus sambungan kabel. Dan juga ada kunci L. Kunci L ini kita gunakan untuk membuka keran servis valve, yaitu yang discharge sama yang suction. Dan yang ini namanya tubing cutter. Tubing cutter ini berfungsi untuk memotong pipa. Apabila pipa itu bengkokan, kita potong. Habis itu kalau misal kita mau buat flaring, kita harus memotong pipa tersebut. Dan yang ini namanya tools untuk membuat flaring switching. Kalau yang ini kunci shock 1 set lengkap. Fungsinya nanti? Fungsinya ini untuk mengetatkan dan membuat mengetatkan dan membuka baut yang akan dipasang. Oke. Dan di sini juga ada bor. Bor ini fungsinya untuk membuat bobokan keluar pipa dari tembok atau dari dinding ya. Dan untuk fungsinya pun untuk mengebor-ngebor, itu masih baut pisor sama baut. Kalau misalnya kita menggunakan pisar ya, kita harus ngebor dulu pakai ini bor. Oke. Dan di sini saya menggunakan pipa tembaga yang berukuran 3/8 sama 1/4. Untuk AC 1 PK kita harus menggunakan pipa standarnya seperti ini, yang 1/4 sama yang 3/8. Kalau yang 2 PK beda lagi. 2 PK pipa 5/8 sama 3/8 gitu.
Langkah pertama untuk memasang AC, kita harus menentukan tempatnya dulu. Tempat. Jarak dari atas ke AC tadi minimal 10 cm. Sekarang kita buat 15 cm buat. Oke. Itu tadi mana? Setelah kita mengukur atasnya tadi, kan kita harus membuat ini biar cantik ya. Biar cantik kita harus tengah-tengah AC-nya. Berarti kita harus mengukur dari sini ke sana dulu. Berapa? 100 habis sih. 108 cm. Kita harus ini dulu. Berarti tengah-tengahnya 54 cm. 54. Berarti kita ngambil titik tengah. Iya. Nah. Supaya garis tadi lurus, kita akan menggunakan water pass untuk melurusinya. Nah, kita menggunakan water pass supaya garis tadi lurus. Nah, seperti ini. Tadi dari atas kemari kita buat 15. Ini garisnya berarti di sini. Langkah selanjutnya, setelah sudah diukur seperti ini, kita langsung memasang bracketnya. Contohnya kita baut dulu tengah-tengahnya. Gunakan water pass untuk meluruskan bracket tadi. Setelah sudah diukur lurus, kita mencari 5 titik terkuat dari bracket tadi. Contoh kita taruh sebelah sini, satu, sini lagi, jom, sama sebelah sini. Oke. Nah, itu baru dibaut ya. Setelah bracket tadi terpasang, kita tentukan dulu dari mana pipa si tadi keluar. Misalnya dari sana, kita buat lubangan sebelah sana. Kalau dari sini, kita buat sebelah sini. Sekarang kita membuat lubang dari sebelah kanan. Untuk membuat lubang, kita dengan cara mengikuti petunjuk panah tadi, menggunakan water pass supaya lurus. Contoh seperti ini. Kemiringan buat garis samping dan ini dan garis sampai garis ini menemui titik silangnya atau titik tumpunya seperti ini. Setelah seperti ini, langsung aja kita borong di sini di titik ini. Dan hasilnya seperti ini. Cara mengenai pipa kalau misalnya mesin standar, mesin baru, pertama cara bengkoknya kita harus ke bawah dulu, Pak. Kita harus bengkok ke bawah. Setelah udah ke bawah, langsung kita ke atas karena kan itu posisinya tadi ke belakang dan ke atas. Ini harus pelan-pelan dan hati-hati biar tidak bengkok. Jadi seperti ini. Setelah sudah mengenai pipa, kita langsung mengenai power sumber ke order dan ke power supply-nya. Langkah selanjutnya kita harus membuat kabel nih, sumber sama kabel connect ke outdoor. Sumbernya mana? Kita lihat di nameplate dulu. Kabel sumber tegangan, berarti sumbernya itu L sama N di sini. Kabel unit dalam dan unit luar outdoor, berarti ini connect ke outdoor. 1 sama 2. Cuma 2. Oke.
Oke, jangan lupa pakai grounding ya. Oke, terminal pada sistem terminal kelistrikan kepada Indoor dan outdoor. indoor ya, indoor. Nah, seperti ini kita tentukan power supply untuk masuk ini tadi bentuk di dalam. Kalau saya akan membuatnya di dalam, jadi di luar. Jadi ini kabelnya dua-dua nih kita buat keluar. Kita balut menggunakan lakban bening. Cara membalut ini posisinya pipa itu di tengah dan pembuangan saluran air itu di bawah, kabel itu di atasnya seperti ini. Isolasi dengan menggunakan aluminium foil. Oke, cara masang indoornya, posisi indoornya kita letakkan dulu seperti ini aja. Jadi supaya enak. Setelah sudah seperti ini, sudah masuk, langsung kita pusing ke atas. Ini. Tarik kiri, buat kiri, tarik ke bawah. Tarik ke bawah, merah gitu hasilnya. Langkah selanjutnya pemasangan outdoor. Sebelum kita memasang outdoor, kita harus memasang bracketnya dulu. Bentar, oke. Cara memasang bracket, kita harus mengukur dulu jarak kaki lubang bracket nih, lubang outdoor tadi. Contoh seperti ini. 47 cm. Langsung kita ukur ke yang dinding yang mau dipasang bracket outdoor seperti ini. Nah, ini sudah terpasang ya contohnya. Untuk masangnya kita ukur menggunakan water pass supaya tadi lurusan. Kita garis seperti ini. Garis. Udah garis, satu dulu. Kita ambil satu kaki outdoor, kita garis ke bawah. Langsung kita ukur, langsung kaki terus kita ukur. Jadi supaya enak. Kalau misalnya sudah ini langsung kita titik. Udah langsung titik, langsung kita bor. Setelah sudah terpasang, lakukan langkah berikutnya seperti untuk yang satu lagi. Gunakan water pass supaya lurus. Untuk mengetahui ini ya, datarnya ya, datarnya tidak miring. Tidak miring. Menggunakan water pass. Ya, oke. Setelah sudah terpasang, langsung saja kita naikkan outdoor tadi. Outdoornya ini. Mana Pak lagi? Pesan. Setelah sudah terpasang gini, posisi outdoor usahakan harus ke depan supaya menjaga sirkulasi. Jangan terlalu dekat ke tembok. Minimal jaraknya 10 cm. Minimal 10 cm. Nah. Supaya pipa ini rapi dan kelihatan cantik, saya akan membengkokkan pipa ini ke bawah.
Langkah selanjutnya kita akan masuk pipa tembaga. Settingan saya pipa tembaga seperti ini sih. Kalau settingan lain bisa juga. Kalau ini settingan saya. Cara memasang pipa tembaga ke nipple, kita harus flaringannya harus pas dulu ke sini, baru kita pasang nipple. Lakukan hal yang sama pipa 1/4. Setelah itu kita ketati menggunakan dengan 2 kunci Inggris. Setelah kita kuat. Fungsi ini ditutup supaya udara tidak masuk ke dalam, jadi sistem tidak terganggu. Cara masang pipa ini sama seperti cara memasang pipa yang di atas. Kita pasi dulu pipa tembaga seperti ini, baru kita masukin nipple. Kita ketatkan menggunakan kunci Inggris juga. Sebelum pipa dipasang, tadi kan pipa itu ada udaranya kan. Cara membuang udara yang ada di dalam pipa kita lakukan seperti ini. Kita buka keran discharge service valve selama 5 detik seperti ini. Yang ini kita tekan juga seperti ini supaya udara langsung keluar. Kita lakukan lagi. Setelah itu langsung kita cek kebocoran menggunakan air sabun. Jika tidak ada yang menggelembung di air sabun, berarti tidak ada kebocoran. Cek semua sambungan pada nipple ya. Tidak ada yang menggelembung, berarti tidak terjadi kebocoran. Kita buka keran tadi. Keran servis valve. Dua-dua ya, kita buka. Langkah selanjutnya kita langsung menyambung power supply atau kabel-kabel connect ke outdoor ke power supply. Ini kita akan pasang kabel connect ke outdoor. Kali ini arusnya bolak-balik, jadi bisa kita ubah mana-mana aja bisa masuknya. Usahakan arus ketat ya, biar tidak longgar. Karena kalau tidak ketat bisa menimbulkan percikan bunga api. Buat power supply indoornya saya dari luar, habis itu masuk lagi ke dalam supaya tidak terlalu banyak kabel yang ada di dalam.
membalut pipa tadi, menggunakan pembalutnya. Oke. Setelah semua terpasang, saatnya kita akan menghidupkan AC. Sebelum menghidupkan AC, kita menggunakan tang ampere ini untuk melihat ampere yang ada di AC tadi. Kita gunakan, nah di sini kita menggunakan ampere satuannya. Nah, kita gunakan yang paling kecil aja, 400 ampere. Itu. Oh, langsung kita tes menghidupkan AC-nya. Mati dulu. Setelah itu langsung kita hidupkan AC-nya. Mesinnya sudah ngoper itu. Bentar. 1,9. 1,9 ampere. Iya. Nah, lama kelamaan nanti akan naik dah, karena ini kan masih awal. Setelan remote nggak? Untuk setelan di remote kita menggunakan mode cool. Suhunya kita langsung turunin aja sampai paling rendah, 16. Fan speed kita kencengi sampai high. Oke, terasa ya. Dah apa ni ya? Beginilah langkah sederhana cara memasang AC split yang standar. Oke, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.